Oke ya, jadi, setelah kita mempelajari konsep tentang multi activity, waktunya menerapkan ke SpongeBob quiz kita ya. Eee, Teman-teman bisa menggunakan project SpongeBob quiz yang sudah dikerjakan minggu lalu ya, atau bisa juga download starting project-nya di Classroom ya. Saya akan gunakan project saya yang minggu lalu ya. Nah, sebagai persiapan buatkan 2 buah activity baru, kita sudah melakukan ini harusnya, intro activity dan result activity. Dengan dua-duanya ada layout masing-masing. Ya, lalu pastikan intro activity itu sudah di-set sebagai main activity. Ya, di Android Manifest dicek sekali lagi apakah intro activity sudah punya intent filternya, ya, Android intent action main. Kalau sudah berarti sudah oke. Ya, kemudian download file bikini.bg.jpg dan result.bg.jpg dari Classroom dan salin ke Res Drawable ya. Saya akan salinkan juga dua-duanya, bikini.bg dan result.bg. Ya, Ctrl C, kemudian di Res Drawable, Ctrl V, dan ingat lakukan ini 2 kali ya, nanti untuk drawable dan drawable V24. Ya, kalau benar dicek di drawable-nya, ya harusnya punya bikini BG dalam kurung 2 dan result BG dalam kurung 2 juga, ya. Oke, berikutnya untuk intro activity layout-nya seperti ini ya. Ada background-nya ya, silakan di-constrain ke 4 arah dan semuanya nanti diatur ya layout width dan height-nya, match constraint. Kita bikin ini dulu deh ya, karena ini background. Layout-nya activity intro, ya masih kosong, image view tambahkan, lalu gunakan bikini BG, ya. Berikutnya tambahkan constraint ke semua arah, lalu beri marginnya semuanya 0, ya, dan, layout width serta height-nya diatur menjadi match constraint. Ya, seperti ini. Nah, gambarnya kebetulan sudah pas banget, ya, sudah memenuhi satu layar. Nah, berikutnya ada SpongeBob Quiz di sini. Ya, SpongeBob Quiz dengan text size-nya 30 SP. Ya, nanti jangan lupa satuannya di belakang ya, SP. Langsung aja deh, tambahkan sebuah text view. Ya, saya bikin rata tengah. Letakkan misalkan di sini. Kemudian text size tadi diatur 30 SP ya. Ya, diatur 30 SP. Kemudian text color-nya diganti menjadi orange. Ya, saya pakai ini aja, holo_orange_dark. Nah, masalah font-nya gimana nih? Font family uses unlock ya. Nah, kita lompat sebentar ke sini ya. Carilah properti namanya font family. Ya, cari aja font family. Nah, di sini pilihannya cuman ada sans serif dan kawan-kawan sih, ya. Silakan diklik for fonts. Kemudian, nah di sini baru kita bisa cari
ya. Ini font-nya dari Google semua, ya, lisensinya bisa Apache, bisa OpenFont, ya, berarti bisa kita gunakan secara gratis ya, ini Google Font soalnya. Carilah terserah deh ya, ini bebas, kalau di sini pakai, mmm, Unlock ya namanya ya. Cari aja deh biar cepet, Unlock, nah ini dia. Ya, saya pilih Unlock, kemudian ada pilihan Create Downloadable Font, sama Add Font to Project. Nah, kalau mau memastikan bahwa, nanti semua user bisa memiliki font ini, maka tambahkan aja ke project-nya. Nah, nanti teksnya berubah jadi menggunakan font Unlock ya. Oke, berikutnya teksnya adalah apa tadi ya? Oh, SpongeBob Quiz. Ya, saya akan ganti di sini aja ya, SpongeBob Quiz. Nah, kalau teman-teman mau menyelesaikan warning-nya, ya lakukan seperti yang, sudah dijelaskan ya beberapa minggu lalu ya, tapi di sini saya akan abaikan semuanya. Berikutnya di tengah ada edit text biasa. Ya, di constraint kiri, kanan, ya kiri, kanan, terus, atasnya ke bawahnya SpongeBob Quiz ini, lalu beri ID-nya text player name. Oke, di teks, pilih aja yang plain text. Ya, constraint-nya ke sini, dan ke sini. Saya turunkan, teksnya dikosongkan, diganti ke hint. Nah, ini dia. Enter player name misalkan. Dan namanya saya ganti menjadi edit player name. Dan terakhir ada tombol biasa. Ya, ini button biasa, text size-nya 36 SP, ID-nya nanti button start, style-nya diganti borderless color. Oke, kita lakukan itu. Tambahkan button. Atur constraint-nya dulu. Ya, berikan sedikit margin, ya, karena ini geser sedikit, saya hilangkan dulu. Lalu teksnya diganti start. Dengan font family-nya pakai Unlock lagi tadi. Lalu text size-nya diganti 36 SP. Dan style-nya diganti menjadi borderless colored ya. Nah, ini dia ya, pakai aja yang dari App Compat, ada widget App Compat button borderless color. Ya, jadi yang seperti ini, tinggal warnanya saja yang diganti. Ya, ini seperti, oh, mumpung kelihatan ya, ID-nya saya ganti juga button start. Lalu untuk warna itu di text color, ya, ini dia pakai warna sendiri, boleh diganti misalkan sama ya, pakai orange. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kurang lebih itu ya untuk layout-nya si intro activity.
Nah, untuk result activity, jadikan seperti ini, ya, buatkan, background image-nya result, BG, lalu constraint keempat arah, match constraint semua, scale type-nya jadikan center crop, dan seterusnya ya, kita kerjakan satu per satu ya. Result activity, masukkan image view yang menggunakan result BG, constraint-kan ke 4 arah sekaligus, margin-nya saya nolkan, layout width dan height-nya dua-duanya match constraint. Nah, kan kelihatan, gambarnya ternyata nggak full ya, makanya si scale type-nya diganti jadi center crop. Ya, itu background-nya. Kemudian di sini ada ada teks biasa, high score, di bawahnya di sini pakai plain edit text, ya, nggak masalah walaupun, nanti sebetulnya, ini jangan user jangan sampai bisa ngedit ini ya, namanya juga high score, kok bisa diedit ya. Oke, saya tambahkan labelnya dulu deh, high score-nya itu terlebih dahulu. Berikutnya untuk teks high score-nya, ini saya akan tambahkan sebuah text view biasa. Ya, text view biasa aja. Atur dulu constraint-nya biar nggak lupa. Ya, terus saya akan berikan sedikit margin. Width-nya 150 dp saja. Lalu, teksnya saya reset dulu ya, misalkan 00 gitu aja. Lalu ada font family, tetap pakai unlock tadi. Text size yang paling besar aja deh, 36. Ya, kemudian, sorry sebentar. Untuk width-nya, ini kayaknya 150 dp terlalu besar deh ya. Kalau teman-teman lihat di sini, eee, sepertinya nggak sebesar itu ya. Ya, kalau merasa terlalu besar bisa dikurangin ya nanti. Saya akan coba ini 100 dp aja. Lalu supaya dia muncul di tengah, berarti gravity saya taruh ke center. Ya, kemudian masalah warna ya sekarang, text color saya ganti menjadi orange lagi. Lalu background-nya diminta warna putih. Background, nah ini dia. Background, color, pilih yang background light. Ya, kurang lebih seperti ini deh untuk high score. Ya, kemudian bawahnya your score, ya kurang lebih sama lah ya dengan yang atasnya, cuman ukurannya lebih kecil. Oh sorry, ini ID-nya lupa ya. Diberi ID, saya kasih teks high score. Ya, kemudian yang ini tadi teksnya adalah your score. Kemudian TXT high score-nya ini, ya kalau males bikin lagi karena editing propertinya cukup banyak, bisa di duplicate aja.
lalu tinggal disesuaikan ya, supaya cepat. Ganti namanya jadi teks skor gitu aja deh. Lalu text size-nya saya ubah jadi agak kecil, misalkan 24 SP. Ya, terakhir tinggal tombol play again di bawah ya. Ya, saya beri button, lalu constraint-nya ke secara horizontal ke kiri dan kanan. Cara vertikalnya saya ke bawah aja. Ya, katakanlah di sana. Kemudian font family lagi diganti ya. Kalau bosan pakai unlock ya silakan ganti pakai yang lain. Teksnya ganti play again. Stylenya ganti borderless color. Kemudian ganti text color-nya, cari aja deh. Text color sama ganti menjadi orange dark. ID-nya button replay. Button replay. Ya, sudah. Layout saya sudah jadi ya. Jadi ini activity intro seperti ini, activity result-nya seperti ini. Nah, main activity-nya tinggal ada perubahan sedikit ya. Di atasnya pertanyaan, kita akan berikan nama dari pemainnya ya. Oke, main activity ada tambahan sedikit. Ya, saya tambahkan teks di sini. Kalau terlalu mepet, ya hello world-nya ini aja diturunkan lagi. Nah, misalkan sekian. Lalu constraint-nya cukup ke kiri dan atas saja ya. Oke, saya taruh sekian. ID-nya text welcome. Ini saya kasih placeholder dulu welcome gitu aja. ID-nya diganti text welcome. Ya, layout-nya sudah. Ya, jadi nanti untuk permainan kita kurang lebih seperti ini ya. Di depan tinggal nulis nama, lalu klik start. Ya, berikutnya di main activity ada nama player diletakkan di sini dan oh sorry ada skor di bawahnya ya. Setelah ini saya akan tambahkan skornya. Kalau pertanyaannya berakhir, maka pindah ke result activity dengan menampilkan high score-nya sekarang dan skor yang didapat oleh pemain sekarang berapa. Nah, oke, saya tambahkan untuk di main activity bagian skor dulu ya. Ini mestinya sudah dikerjakan kalau teman-teman sudah mengerjakan challenge ya. Challenge-nya SpongeBob yang kemarin kan juga suruh nambah skor ya. Ya, saya akan kerjakan dulu sebentar ya. Teman-teman bisa skip langsung kalau memang sudah mengerjakan bagian ini ya. Ya, kira-kira ini teks skor saya sudah siap. Berarti saya bisa melanjutkan ya. Nah, nanti untuk tantangan sendiri coba dicari gimana caranya untuk mendisable namanya hashtag. Ya, jadi pada main activity ini user tidak boleh menekan tombol back ya. Kalau ditekan tombol back tidak terjadi apa-apa.
Nah, untuk high score nanti dia harus disimpan di smartphone ya, walaupun aplikasinya sudah tidak dijalankan. Nah, kita bisa menggunakan namanya shared preferences di sini untuk menyimpan data dalam aplikasi kita ya. Nanti dia bisa dimodifikasi, dihapus, atau bahkan dibuat dulu kalau memang belum ada. Objek ini akan selalu berada pada aplikasi selama aplikasinya masih terinstal pada device Android kita. Ya, dan dia konsepnya cukup mirip dengan intent tadi ya. Kita harus punya pasangan key dan value. Jadi key-nya itu adalah sebuah konstanta dan value-nya itu adalah nilainya yang perlu kita simpan, gitu aja. Nah, untuk membuat shared preferences nanti, ya, kita harus memberikan nama filenya dulu. Ya, ini pakai aja nama package kita untuk nama filenya si shared preferences. Lalu untuk membuatnya tinggal get shared preferences, nama filenya dimasukkan, dan belakangnya berikan konteks mode private. Setelah itu kita butuh bikin editornya untuk shared preferences. Ya, harus ngedit dulu. Lalu untuk meletakkan atau menyimpan nilainya pakai put integer, put string, put line-line sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini formatnya sama persis kayak put extra tadi ya. Ada konstanta dan ada nilainya berapa. Kalau sudah, terakhir tinggal di apply. Nah, untuk mendapatkannya nanti, ya agak mirip, kita tinggal definisikan file dari shared preferences-nya, ya, lalu buat objeknya, dan tinggal coba aja pakai get, ya, get integer, ya. Nggak ada ekstranya ya, karena ini bukan intent. Ya, get integer, get string, get float, dan lain-lain. Ya, di dalamnya berikan key-nya, ya, dan yang belakang ini adalah value default kalau misalkan shared preferences dengan key tersebut itu tidak ada. Ya, nanti kita akan coba lakukan ini setelah membuat high score-nya ya. Nah, jadi logiknya untuk high score, kita coba akses dulu high score sekarang yang disimpan di objek shared preferences, bandingkan dengan skornya sekarang. Kalau lebih tinggi, maka kita modifikasi dengan skor pemain sekarang dan di-play. Ya, kalau ternyata tidak lebih tinggi atau sama dengan, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, ini silakan dicoba kerjakan terlebih dahulu ya, coba dikerjakan sendiri. Ya, kira-kira bagaimana nanti teman-teman memodifikasi main activity-nya. Ya, main activity-nya dimodifikasi. Ya, ini saya sudah modif, ada panduan sedikit ya di sini untuk game over-nya. Berarti nanti di sini teman-teman harus pindah activity menuju ke result activity. Ya, sementara itu di intro activity sendiri, kalau diklik tombol start, ya, maka nama pemain yang ada di input field ini, di edit view ini, ya, edit text yang ada di sini, silakan diambil, masukkan ke intent, kemudian kirim ke main activity. Ya, di main activity, waktu di on create, silakan diambil nama pemainnya, ya, kemudian tampilkan ke teks welcome yang ada di sini. Ya, untuk sistem skor gunakan aja yang minggu lalu. Ya, berikutnya kalau game over, ya, sesuai yang sudah kita sepakati tadi, kalau game over pindah ke result activity, ya, dan lakukan logic ini. Ya, untuk exercise ini silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke
dosen masing-masing di Hangouts grup chat masing-masing, atau kalau bingung boleh juga langsung tanyakan aja di kolom komen di bawah ya. Nah, itu dulu untuk hari ini ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik berikutnya ya. Sampai sini dulu.